Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pecinta sinyal Islam Indonesia dimanapun berada, alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Pada pertemuan kali ini lewat majelis sinyal Islam Indonesia kita bisa bertemu, dan mudah-mudahan ini termasuk pertemuan yang makbul mabrur indallah, sehingga menjadi nilai pahala dunia dan akhirat untuk kita. Para pemirsa pecinta sinyal Islam Indonesia, kita akan lanjutkan pada materi fikih, yaitu tentang syarat sah berjamaah. Berjamaah itu ada syaratnya. Supaya apa? Supaya sah berjamaahnya. Jadi tidak hanya sembarangan berjamaah, harus tahu bagaimana syarat sahnya berjamaah. Syurutul qudwati ahada asyara. Syarat kita bisa berjamaah, ya, atau syarat syahnya berjamaah itu ada 11. Yang pertama, alla ya'lama butlana sholati imamihi. Si makmum tidak boleh mengetahui batal sholatnya. Bihadasin au bighairi, dengan sebab hadas atau bukan hadas. Jadi kalau gambarannya si makmum tahu bahwa imam itu batal sholatnya, maka otomatis dia harus berpisah dengan imam. Contoh punten, pas begitu imam ruku, kelihatan sarungnya bolong, bekas puntung rokok umpama. Alah, sarung imam bolong, kelihatan kulitnya, pas bagian paha kelihatan. Pahanya kelihatan, bekas gede lagi, segede puntung rokok. Wah ini. Nah, ketika makmum tahu bahwa imam itu batal sholatnya. Kenapa imam batal sholat? Sebab sebagian aurat terbuka, terlihat. Segede puntung rokok. Sarungnya bolong, tidak pakai celana mungkin gitu, langsung kelihatan warna kulit pahanya, langsung kelihatan. Maka pas begitu makmum melihat bahwa sarung imam itu bolong dan kelihatan auratnya, maka langsung makmum tidak boleh lagi mengikuti imam. Gerakannya tidak boleh mengikuti imam, bacaannya pun tidak boleh mengikuti imam. Niat mufarokoh. Mufarokoh itu niat berpisah dari imam. Pas begitu kelihatan imam itu sarungnya bolong, maka kata kita, niat saya berpisah dari imam. Dalam hati langsung niat saya berpisah dari imam. Sudah. Kalau niat saya berpisah dari imam, berarti sholatnya sendiri. Ruku sujud tidak dipengaruhi oleh imam. Bacaan kita pun tidak dipengaruhi oleh imam. Baca sendiri, ruku sujud sendiri. Bagaimana kalau si makmum teh tahu bahwa sarung imam teh bolong, kelihatan auratnya, tapi si makmum masih terus makmum, permakmum, imam ruku, makmum ikut ruku, imam i'tidal, makmum ikut i'tidal, imam sujud, makmum ikut sujud, bahkan imam baca Fatihah, makmum amin pas waladhdhalinnya. Nah, bagaimana kalau si makmum tahu bahwa imam itu batal sholatnya dengan sebab terlihat auratnya? Maka kalau sholat makmum masih tetap mengikuti imam, batal sholat si makmum. Kenapa batal sholat si makmum? Ngikuti sholat yang tidak sah. Si makmum sah sholatnya teh, cuman sayang dia ngikuti sholat yang tidak sah. Loh, kenapa imam tidak sah? Terbuka auratnya, gitu. Maka kalau makmum tahu bahwa imam terbuka auratnya, maka langsung dia niat mufarokoh.
foto, bukan terbuka aurat. Pas begitu di masjid, kemungkinan besar si imam teh nginjek kotoran cicak. Pas begitu sujud, makmum lihat, di kaki imam ada kotoran cicak. Walah, gede lagi. Nah, pas makmum tahu bahwa di kaki imam ada kotoran cicak, si makmum yang tahu jangan bermakmum, langsung niat muparokoh. Niat saya berpisah dari imam. Udah gitu. Sebab kalau dia tidak niat muparokoh, tidak niat berpisah dari imam, terus gerak dan bacaannya ngikuti imam, batal sholat si makmum. Karena ngikuti sholat yang batal. Gitu. Atau hadas. Bagaimana hadas? Pas begitu sujud, imam kedengaran keluar angin. Cuman imam gengsi. Keluar angin. Kalau mau keluar gimana? Udah lanjutin aja lah, nggak ada yang tahu, udah cuman ces aja gitu. Padahal makmum paling dekat tahu ces. Nah, makmum yang paling dekat dia harus muparokoh. Bagaimana makmum yang sekitarnya? Ya kalau dia tidak tahu imam hadas, ya biarkan saja dia bermakmum. Begitu. Cuma untuk yang tahu tidak boleh bermakmum lagi, harus muparokoh. Itu yang pertama. Yang kedua, wa alla ya'taqida wujuba qadaiha. Si makmum tidak boleh punya keyakinan bahwa sholat imam itu harus diqadha. Lah kenapa makmum punya keyakinan bahwa sholat imam harus diqadha? Berarti dia tahu si makmum itu sholatnya tidak benar. Mana makmum sholatnya tidak benar? Mungkin tidak ada salah satu rukun sholat. Mana tidak ada salah satu rukun sholat? Baca fatihahnya tidak benar. Makmum fasih baca fatihahnya, imam tidak fasih baca fatihahnya. Kata imam, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lah, kata makmum salah. Kalau bacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, harusnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Harusnya begitu. Jadi di iyanya ditasjid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Harusnya begitu. Ini imam bacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bacaannya teh tidak benar, bacaan sholatnya, bacaan fatihahnya tuh. Nah, kalau makmum tahu bahwa bacaan fatihah imam itu tidak benar, berarti sholat imam tidak sah. Sholat imam tidak sah, berarti imam sholatnya wajib diqadha. Nah, kalau si makmum tahu, maka dia tidak boleh bermakmum lagi. Langsung niat muparokoh. Imam bacaannya salah, langsung niat muparokoh. Niat saya berpisah dengan imam. Sholat sendiri masing-masing. Begitu. Karena kalau terus dia mengikuti imam yang salah, terus dia mengikuti imam yang bacaannya salah, ya batal sholat semuanya. Tidak sah berjamaahnya. Tidak sah berjamaahnya, ya tidak sah sholatnya. Karena mengikuti sholat imam yang salah. Maka imam itu tidak sembarangan. Ada kehususan imam itu. Siapa sih yang pantas jadi imam? Aqra'ukum. Yang pantas jadi aqra'ukum. Apa aqra'ukum? Orang yang paling banyak hafalan Qur'annya, orang yang paling fasih melafazkan Al-Qur'an. Fasih melafazkan Al-Qur'an. Banyak hafalan Al-Qur'annya. Nah, itulah yang pantas jadi imam. Setelah itu a'lamakum, orang yang paling alim dalam ilmu fikih. Fasih bacaannya, banyak hafalannya, alim dalam ilmu fikihnya, sempurna untuk jadi imam. Masya Allah. Tidak sembarangan imam itu. Luar biasa. Karena imam harus menanggung makmum. Ya seperti supir dalam mobil lah. Kalau supirnya ahli, insya Allah selamatnya itu kuat. Tapi kalau supirnya tidak ahli, wallahu alam bisawab. Nah seperti itu. Kemudian wa alla yakuna ma'muman wala ummiyan.
si imam itu tidak boleh statusnya jadi makmum. Jadi kita tidak boleh ngangkat imam yang statusnya makmum. Kemungkinan besar ini sholat sudah beres. Di sop depannya ada sejajar. Di sop belakangnya ada lagi sejajar. Kita datang baru. Kita ngangkat si Fulan. Kata kita, oh ini Fulan nih, bacaannya bagus. Udah, kita ngangkat si Fulan. Diangkat jadi imam. Biasanya kalau adat kita ditepak pundaknya, untuk padahal tidak ada kesunahan. Cuman adat kita sebagai tunjuk bahwa ini imam, ditepak pundaknya. Padahal status dia bukan sholat sendiri, tapi status dia sholatnya sedang bermakmum kepada orang lain. Maka tidak sah mengangkat imam yang status imam itu adalah makmum. Itu tidak sah. Wala ummiyan, dan imam itu tidak boleh ummi. Apa ummi? Ummi itu adalah ayyakunal imam al-qari ummiyan. Ummi itu adalah cacat dalam bacaannya, tidak fasih. Cacat dalam bacaannya atau tidak fasih. Tidak fasih melafalkan bahasa Arab. Tidak fasih melafalkan bismillah. Itu tidak sah untuk diangkat jadi imam. Itu ummi. Contoh, dia tidak bisa membedakan antara sa dan sya. Ketika nyebut bismillah, bismillahirrahmanirrahim, dia ummi. Atau dia tidak bisa membedakan antara ha dan kho. Ha kecil, bismillahirrahmanirrahim, ha kecil. Orang ummi, ha jadi kho. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ummi itu. Ya, termasuk ummi. Atau orang yang lahnun. Lahnun itu dia tidak bisa menyebutkan ro, cadel. Kayak saya lah, ro ini ummi nih. Ro. Jadi kalau ro itu yo. Dia nggak bisa bilang ro, nggak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ro-nya itu tidak fasihat. Atau yang paling parah, ro malah yo. Kembali ke iya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi gitu. Itu ummi. Ya, dia tidak fasih dalam melafazkan ro-nya. Maka standar imam itu tidak boleh ummi. Minimal dia harus fasih dalam baca Fatihah. Sehingga dalam fikih yang lain, ya, ini ada orang nih semuanya itu tidak fasih dalam bacaan Qur'annya. Boleh tidak fasih dalam bacaan Qur'an. Tapi siapa yang paling fasih dalam bacaan Fatihah? Oh saya. Kalau saya merasa fasih dalam bacaan Fatihah, meskipun tidak fasih dalam bacaan surat yang lain, Fatihah tidak fasih, surat pun tidak fasih, maka yang berhak menjadi imam adalah orang yang fasih dalam bacaan Fatihah meskipun tidak fasih dalam bacaan surat. Karena Fatihah bacaan wajib. Kalau tidak baca Fatihah, tidak sah sholatnya. Sholat tidak baca Fatihah, tidak sah sholatnya. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, kata Rasulullah SAW. La sholata, tidak sah sholatnya untuk orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Maka kalau kita sholat tidak baca Fatihah, tidak sah sholatnya. Sebab Fatihah termasuk bacaan wajib yang harus dibaca oleh imam dan makmum. Wa alla yataqaddama alaihi fil mawaqif. Makmum dan imam itu posisinya jelas. Imam di depan, makmum di belakang. Sehingga kalau posisi terbalik, makmum di depan, imam di belakang, ini sholat si makmum nggak sah. Sholat si makmum nggak sah. Makanya kalau ada masjid 2 lantai, maka untuk sop makmum di lantai 2
itu harus batas maksimalnya adalah ada di belakang dengan imam. Ini mihrab. Nah, lantai 2 itu di sini. Jangan lantai 2 di sini. Itu tidak sah. Atau punten, mohon maaf, masjidnya kecil, sholat Jumatnya membeludak, masjid lantai 1 penuh, masjid lantai 2 penuh, sehingga sholatnya nyamping ke samping kanan. Maka kalau sholat makmum samping kiri samping kanan, ke depannya pun ada, ini yang di samping ke samping kanan, si makmum ini tidak boleh sejajar dengan imam, apalagi mendahului imam. Jadi imam di sini, makmumnya di sini, dua ini. Ini nggak boleh. Si makmum yang ada di depan sini, ini tidak sah sholatnya, tidak sah berjamaahnya, karena dia posisinya mendahului imam. Jelas? Makmum ada di belakang. Wa ayya'lama intiqalata imamihi. Si makmum harus mengetahui gerak-geriknya imam. Imam ruku harus tahu. Imam sujud harus tahu. Ya, makmum harus mengetahui gerak-gerik imam ketika imam ruku, i'tidal atau sujudnya harus tahu. Baik tahu secara dilihat langsung. Kalau di lantai 2 masa nggak bisa langsung lihat imam, tapi saya hanya bisa mendengar, tidak apa-apa. Bisa mengetahui dengan penglihatan, bisa mengetahui dengan pendengaran. Allahu Akbar, ini takbir ihram. Beres. Allahu Akbar, ini takbir ruku. Sami Allahu liman hamidah untuk i'tidal. Allahu Akbar untuk sujud. Si makmum mengetahui gerak-gerik imam dengan suara, itu pun sah. Itu pun sah. Atau suara tidak kedengaran. Cuman saya lihat lihat TV. Suara mah nggak kedengaran, laun bacaan imam itu. Cuman saya lihat TV. Kalau lihat TV sah-sah saja asal satu majelis ya dengan imam. Imam di lantai bawah, makmum di lantai 2 atau lantai 3, suara si imam tidak kedengaran ke atas. Karena tidak pakai pengeras suara, tapi makmum hanya lihat layar, itu pun sah, tidak jadi masalah. Makmum harus mengetahui gerak-gerik imam. Wa ayyajtami'a fi masjidin. Makmum dan imam harus berkumpul dalam satu masjid. Jadi kalau beda masjid tidak sah salatnya. Ini kamu bermakmum, iya. Mana imamnya? Tuh di masjid sana. Ini nggak sah. Punten, ini yang belakang masjidnya adalah Musola Ar-Rahman. Yang depan musolanya Musola At-Taufik umpama. Nah, si makmum ini bermakmum kepada imam yang ada di Musola At-Taufik, itu tidak sah. Karena makmum dan imam harus berkumpul dalam satu masjid. Aupi salah sami'ati diro'in takriban. Bagaimana kalau sholat makmum dan imam tidak di masjid, maka jarak antara makmum dan imam itu tidak boleh lebih daripada 300 siku. Kira-kira dari sikut segini ada berapa sentimeter? Taruh 50 cm ya. Sesikut itu 50 cm. Berarti kalau 300 siku ada berapa? 150 meter. Berarti jarak antara makmum dan imam kalau sholatnya di lapangan itu tidak boleh lebih daripada 150 meter. Luas lapangan bola berapa meter? 120 meter panjangnya. Ya. Berarti punten kalau kita gampangkan. Imam di ujung gawang sana, makmum di ujung gawang sini. Antara imam dan makmum tidak ada makmum lagi, langsung imam di ujung gawang sana, makmum di ujung gawang sini. Sah tidak? Asal jarak imam dan makmum tidak melebihi 150 meter atau kalau disikutkan 300 siku. Sah dia bermakmum kepada imam. Bagaimana kalau ini imam, ini makmum. Dari makmum paling belakang ke imam ini lebih daripada 150 meter. Nggak apa-apa karena dia itisol. Nyambung imam, makmum, itisol. Nah, atau punten. Ini masjid penuh.
imam di masjid, makmum di masjid sudah penuh. Nah, dari makmum yang paling belakang, yang ada di masjid, kemudian kepisah oleh jalan, jalan. Di lapangan ini nyediaan lagi apa? Sholat jamaah. Tapi imamnya dikomando oleh yang ada di masjid. Contoh, sholat id umpamalah, sholat id atau sholat Jumat. Imam di masjid penuh, imam dan makmum di masjid penuh. Kemudian ini ada makmum paling ujung di emperan masjid. Dari emperan masjid ke sini terpisah oleh jalan. Jelas ini nggak bisa digugat. Kayak jalannya jalan utama. Kemudian setelah jalan ada lapangan. Di lapangan ini bikin lagi ngampar lagi sajadah untuk sholat. Imamnya di mana? Imamnya di masjid. Boleh tidak yang ada di lapangan itu bermakmum kepada imam yang ada di masjid? Boleh. Asal dari si makmum yang ada di lapangan kepada si makmum yang terakhir yang ada di masjid. Ujung makmum yang ada di masjid, berarti jaraknya makmum yang ada orang yang ada di lapangan dengan orang terakhir, sop terakhir dari masjid, itu jaraknya tidak boleh lebih daripada 150 meter. Kira-kira dari sana ada berapa meter? 100 meter. Berarti yang di lapangan itu sah bermakmum kepada yang ada di masjid. Kalau lebih, maka yang ada di lapangan ini lebih dari, mungkin ada sekitar 300 meteran, maka orang yang ada di lapangan tidak boleh bermakmum kepada orang yang ada di masjid. Karena jarak antara ujung masjid, ujung sop makmum yang ada di masjid dengan yang ada di lapangan lebih daripada 150 meter atau 300 siku. Masya Allah. Wa ayyanwiya al-qudwah awil jamaah. Hendaknya si makmum ketika sholat niat makmuman atau niat jamaatan. Usolli faradhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbila qiblati adan makmuman lillahi ta'ala. Satu. Atau usolli faradhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbila qiblati adaan jamaatan lillahi ta'ala. Tuh, jadi ada dua. Untuk menggabungkan, untuk menyantelkan sholat jamaah, si makmum bisa mengatakan makmuman lillahi ta'ala atau bisa mengatakan jamaatan lillahi ta'ala. Kalau dia tidak mencantelkan dengan niat makmuman atau tidak mencantelkan dengan niat jamaatan, maka makmumnya, jamaahnya tidak sah. Wa ayyatawaqafa nadmu sholatihima. Sholat dan makmum, imam dan makmum, sholatnya harus seirama. Sholat dan imam dan makmum harus seirama, tidak boleh berpisah, tidak boleh mukhalafah. Makmum begitu, tidak boleh makmum ketinggalan oleh imam. Imam sedang sujud, makmum masih berdiri, tidak boleh. Kalau antara imam dan makmum terpisah oleh dua rukun dalam sholat, maka jamaahnya tidak sah. Contoh, makmum masih baca Fatihah, imam sudah sujud, maka terpisah oleh apa? Oleh ruku dan i'tidal. Itu sudah batal sholatnya. Karena ada dua rukun sholat yang memisahkan antara jarak gerak imam dengan posisi makmum. Nah, harus seirama. Makmum ruku, imam ruku, makmum pun ruku. Imam i'tidal, makmum pun tidak, ini yang seirama. Bagaimana kalau makmum duluan? Kalau makmum duluan dan itu disengaja, ya, makmum duluan itu disengaja, asal bukan dalam takbiratul ihram, kalau cuman sekali tidak menjadi batal. Tapi kalau berkali-kali mah bisa batal sholat. Imam belum ruku, makmum udah ruku. Imam belum i'tidal, makmum udah i'tidal duluan. Imam belum sujud, makmum udah sujud duluan. Jadi seolah si imam mengikuti gerak makmum. Ini batal sholat. Kalau disengaja. Dan dia tahu batal sholat.
bagaimana kalau si makmum mendahului imam dalam takbiratul ihram? Batal salatnya. Kalau makmum mendahului imam dalam takbiratul ihram. Imam belum Allahu Akbar, kata makmum Allahu Akbar. Baru imam Allahu Akbar, batal salatnya. Kenapa batal salatnya? Yang imam itu yang mana? Nah, berarti makmum mendahului imam dalam takbiratul ihram itu batal salatnya langsung. Maka di sini hendaknya antara imam dan makmum dalam rukun salat harus seirama. Kemudian wa alla yukhalifahu fi sunnatin fahishatin fahishatil mukhalafah. Makmum dan imam tidak boleh berbeda di dalam perkara sunat yang perbedaannya adalah fahisyah mukhalafah. Sangat banget. Tadi kan kalau makmum dan imam berbeda dalam gerakan, terpisah oleh dua rukun salat batal. Seperti imam sujud, makmum masih baca Fatihah, otomatis batal salat si makmum. Karena perbedaannya terlalu jauh, terpisah oleh dua rukun salat. Tapi kalau makmum baca Fatihah, imam ruku, kemudian imam i'tidal, makmum ruku, gitu kan? Imam sujud, makmum i'tidal, kemudian ikut bareng sujud dengan si makmum, itu mah tidak membatalkan sholat. Itu mukhalafahnya. Asal ikut bareng sujud dengan si imam, ikut bareng sujud dengan si makmum. Tapi kalau terus cincang cilung gitu kan, ya Pak Acelok, itu batal sholatnya kalau senantiasa terus begitu mah. Bahkan dalam sholat sunat pun imam dan makmum berbeda gerakan dalam sunat. Bukan dalam sunat, dalam perkara sunat pun itu batal sholat, batal bermakmumnya, batal jamaahnya, batal sholatnya batal. Seperti mana? Imam tahiyat awal, makmum malah berdiri. Sama malas tahiyat awal mah sunat ini. Imam tahiyat awal, makmum berdiri batal sholatnya. Kenapa? Karena tahiyat awal sunat, tetapi sunatnya lama sehingga mukhalafahnya bisa jadi mukhalafah fahisyah. Wa ayyutabi'ahu, kemudian makmum harus mengikuti imam dalam segala halnya. Kenapa harus mengikuti? Sebab li anna ju'ila imam liyutamma, dijadikannya imam itu untuk diikuti, maka jelas makmum harus mengikuti imam dalam gerak-gerik sholat dan bacaannya pun. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya untuk kita mengetahui syarat sah berjamaah. Sehingga kalau kita mengetahui sekarang, berarti jamaah kita pahalanya luar biasa. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.